kalangan hukum pidana ya yang melihat bahwa Saipul Jamil tidak boleh bekerja lagi di tempat di mana dia sebelumnya bekerja, itu adalah sebuah pelanggaran terhadap harkat martabat manusia bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan. Ya, kali ini saya akan membahas tentang kasus Saipul Jamil yang lagi heboh, di mana dia dipidana oleh pengadilan dan dipidana dengan hukuman 5 tahun penjara. Saya akan mengulasnya, ya, bagaimana sebenarnya pandangan saya terhadap kehebohan kasus ini. Dan tentu Anda harus menyaksikannya sampai tuntas agar Anda tidak tersesat. Dan di akhir sesi ini atau di akhir YouTube ini akan ada kejutan buat Anda semua. Sahabat hukum pidana, jadi saya sebenarnya nggak begitu tertarik ya mengulas tentang Saipul Jamil. Apalagi dia dipidana karena melakukan pencabulan terhadap seorang anak laki-laki. Itu yang tertangkap ya, yang diakui dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Kita nggak tahu lagi apakah sebelum-sebelumnya dia juga pernah melakukan itu dan tidak terbukti, atau ya masih tanda tanya. Nah, setelah beliau dibebaskan, beliau ya dengan tanda kutip melakukan perayaan atas kebebasan itu. Ada kalungan bunga, naik di atas mobil mewah dengan dengan sunroof, dan dia berdiri tegak lalu melambai-lambaikan tangannya seolah-olah ingin menyatakan kepada publik, gua udah bebas, gua bisa melakukan apapun dengan kebebasan ini. Jadi perayaan terhadap kebebasan itu menurut pandangan publik tidak etis, tidak bermoral. Anda kan melakukan tindak pidana pencabulan dan dihukum, dan Anda mengakui perbuatannya. Lalu Anda menyatakan ke publik bahwa hari ini gua bebas dan hari ini gua bisa melakukan apapun. Apakah itu yang ingin Anda sampaikan? Sehingga muncul kemarahan publik, memboikot, termasuk dari kalangan Komisi Penyiaran Indonesia, kalangan aktivis anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, para pegiat perlindungan anak menyatakan bahwa apa yang Anda lakukan itu mencederai korban pencabulan yang pernah Anda lakukan. Itu kelompok satu ya. Sedikit banyak saya setuju dengan pandangan itu. Ya, kenapa? Ya, di tengah arus globalisasi secara internasional, orang yang bebas itu tidak ada perayaan khusus yang dilakukan seorang narapidana. Ya, tapi yang dilakukan adalah penyesalan, permintaan maaf ya kepada publik. Kenapa? Karena saya di masa lalu telah melakukan satu perbuatan yang melawan hukum, dan saya berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Harusnya itu yang dikemukakan oleh Saipul Jamil. Tetapi tidak. Dia seolah-olah, kalau kata Deddy Corbuzier, Anda seolah-olah dapat medali ya pada sebuah olimpiade sehingga Anda harus dikalungin karangan bunga. Nah, sehingga apa? Kemunculan beliau di siaran tertentu di televisi menjadi puncak kemarahan publik, dan muncul boikot ya terhadap siaran-siaran atau tampilan-tampilan saudara Saipul Jamil di berbagai media, termasuk di media YouTube. Nah, tetapi bagi kalangan hukum pidana ya menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saipul Jamil itu sudah selesai, sudah dipidana, dan dia menjadi manusia bebas. Pandangan itu juga tidak salah, sehingga dia tidak lagi mendapat
kan pidana tambahan berupa pelarangan untuk bekerja di berbagai industri. Apakah itu industri infotainment atau industri-industri lainnya. Jadi, jika ada yang melarang itu karena dia sudah selesai menjalani hukuman, itu nggak pada proporsi yang sebenarnya. Jadi, kalangan hukum pidana ya yang melihat bahwa Saipul Jamil tidak boleh bekerja lagi di tempat di mana dia sebelumnya bekerja, itu adalah sebuah pelanggaran terhadap harkat martabat manusia bebas. Jadi melihatnya dari perspektif yang berbeda. Perspektif satu lagi melihatnya dari sisi perbuatan amoral yang dilakukan oleh Saipul Jamil di masa lalu dan pelanggaran hukum, lalu dia merayakan perbuatan itu ketika dia sudah bebas. Ini yang dilihat ya, satu bentuk perilaku yang harusnya tidak dilakukan oleh seorang narapidana. Jadi bukan hanya seorang narapidana yang melakukan kejahatan pencabulan atau kekerasan seksual, harusnya ini juga tidak dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan lainnya. Bayangkan seorang koruptor lalu dibebaskan, lalu dia merayakan kebebasannya itu sehingga mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat wajar dong marah. Anda koruptor, lalu Anda sudah menjalani hukuman, lalu Anda bebas, lalu Anda merayakan kebebasan itu seolah-olah Anda tidak pernah melakukan kejahatan di masa lalu. Jadi ada reaksi spontan dari masyarakat yang marah terhadap seorang narapidana yang sudah dibebaskan, tapi melakukan perayaan yang berlebihan. Itulah yang dilakukan oleh Saipul Jamil. Jadi perbuatan beliau itu mencederai masyarakat. Kenapa? Karena perbuatan yang dilakukan di masa lalu itu adalah perbuatan yang sungguh-sungguh melukai seorang anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, dicabulin, kemudian setelah itu dia dalam proses pengadilan, di pengadilan juga ada upaya untuk menyuap panitera. Dan ini menurut masyarakat nggak benar ini. Sehingga Anda harusnya bukan melakukan perayaan, tapi harusnya Anda melakukan permohonan maaf. Jadi di sini kesan yang timbul, yang didapat oleh masyarakat adalah Anda tidak benar-benar bertobat, tidak benar-benar menyesali perbuatan yang Anda lakukan di masa lalu. Sehingga muncul kecaman ketika Anda melakukan perbuatan dan muncul boykot. Menurut saya boykot itu wajar ya, karena menunjukkan kemuakan terhadap apa yang dilakukan oleh Saipul Jamil. Tetapi tentu boykot itu juga tidak menghilangkan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak ya, untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Itu juga tidak menghilangkan itu karena beliau juga sudah dipidana dan sudah dibebaskan. Kemudian sudah menjadi manusia bebas, tetapi tentu manusia bebas yang beretika. Kita punya nilai-nilai ya, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi hukum tidak tertulis. Dan itu menjadi panduan bagi siapapun. Bagi seorang narapidana yang bebas itu menjadi panduan. Jadi harusnya tadi itu seperti saya kemukakan, Anda harus menunjukkan itikat yang baik untuk tidak lagi melakukan kejahatan seksual pada anak. Bukan melakukan perayaan. Tetapi tentunya, ingat, satu aspek lain bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saipul Jamil itu bisa menimbulkan kemarahan, itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi kemarahan itu lalu menghilangkan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, itu juga tidak benar. Jadi bagaimana memposisikan bahwa beliau sudah menjalani hukuman, dan hukuman tersebut sudah selesai, tidak ada vonis hakim yang menyatakan bahwa selain pidana penjara juga beliau ada pidana lain, yaitu pencabutan hak beliau untuk tampil di televisi. Itu tidak ada ya. Tapi kalau publik melakukan boykot ya wajar-wajar saja. Itu kan bukan bentuk putusan pengadilan, tapi itu adalah putusan yang dibuat oleh publik atas perilaku yang mencederai hak-hak dari masyarakat akibat perbuatan di masa lalunya. Saya pikir ini ya pandangan saya. Bisa jadi sahabat-sahabat berbeda pandangan terhadap apa yang saya kemukakan, dan pandangan ini sebenarnya tidak mewakili dua kelompok itu, tapi ingin menyampaikan respon
atas situasi yang terjadi karena ini menyangkut sebuah kejahatan seksual yang pernah dilakukan oleh Saipul Jamil dan itu melanggar Undang-Undang 35 tahun 2014. Dan tentu seperti bagaimana saya sebutkan di awal tadi, jika ada komentar Anda terhadap persoalan ini, silahkan, dan saya akan memberikan sebuah hadiah spesial bagi Anda yang komentarnya bisa memberikan solusi atas situasi yang ada saat ini terkait dengan bagaimana mendudukkan seorang Saipul Jamil setelah bebas dan apakah beliau berhak untuk kembali bekerja seperti sebelum dia menjalani hukuman, atau Anda tidak punya hak untuk bekerja lagi karena Anda menunjukkan indikasi tidak ada rasa penyesalan dan permohonan maaf terhadap perbuatan yang Anda lakukan di masa lalu. Sampai bertemu pada ulas kasus berikutnya, dan salam hukum pidana.